4 yang diduga pelaku ini semuanya anggota dari Denma Bais TNI. Ya, jadi memang kalau di Denma itu kan ada beberapa macam matra ya. Jadi bisa sampaikan matranya adalah dari AL dan AU. Ya, jadi inisialnya NDP dan AU, pangkatnya kapten. AD ya. Kemudian inisial SL pangkatnya Letu. Kemudian inisial PHW pangkatnya Letu. 61. Kemudian yang terakhir inisial ES pangkatnya Serda. Benar ya. Oke, itu yang untuk inisial. Kemudian untuk waktu penyidikan ya tentunya kita akan bekerja semaksimal mungkin ya, dengan harapan bahwa proses penyidikan ini dapat kita lakukan secepatnya secara profesional. Baik Baraya, sekarang kita akan bacakan komentar teman-teman kita. Dari Lian, dia bertanya motifnya apa? Dan dijawab oleh Tripaloski. Tripaloski menjawab pertanyaan dari Lian yang bertanya tentang motifnya apa, kemudian dijawab oleh Tripaloski. Jawabannya kita baca, motifnya sudah jelas anti kritik. Jadi untuk masyarakat hati-hati sama militer. Mereka selama ini hanya sedang bersandiwara. Kalau nggak percaya, tanya saja sama orang-orang yang pernah hidup melewati masa Orba. Dan sekarang kita akan simak kembali bagaimana pendapat yang lainnya. Gokil, pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus udah ketangkep. Dan bikin speechless pelakunya siapa? TNI, aparat. 4 pelaku penyiraman air keras terhadap Andri Yunus ini dari Bais TNI. Salah satunya kapten, salah satu pelakunya kapten. Ya, ini membuktikan bahwa pemerintah aparat anti kritik ya, premanisme terhadap aktivis. Aparat yang harusnya jadi garda terdepan buat melindungi masyarakat, ya, tapi malah jadi pelaku, ya, pelaku tindak kekerasan yang bikin korbannya cacat permanen. Buset. Ini ada apa dengan pemerintah Indonesia? Ada apa, ya? Masyarakat yang mengkritik kebijakan yang nggak sesuai, tapi malah dapat serangan teror yang kejam banget. Ini bikin trauma seumur hidup ya, karena bekas lukanya itu sampai 25% luka bakarnya. Kalian bayangin itu diserang air keras. Bapak Presiden Prabowo kepada siapa lagi masyarakat harus menaruh kepercayaan ya. Pejabat udah seenaknya hedon-hedonisme, ini tambah lagi aparat yang arogan. aduh. Gimana Indonesia, kabar Indonesia ini? Apakah masyarakat akan selalu jadi korban? Korban ketidakadilan, korban kekerasan, korban ketamakan, korban keserakahan pejabat, korban kebijakan-kebijakan yang nggak berpihak sama masyarakat, bahkan korban kekerasan, korban pemerasan, dan lain sebagainya dari aparat yang digaji pakai uang rakyat. Save Indonesia. Go! Gue kaget banget, sumpah. Ini adalah update terbaru dari kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus. Hari ini 4 prajurit TNI diamankan. Mereka adalah pelaku penyiraman terhadap Andri Yunus. Yang paling bikin gue penasaran adalah siapakah yang memerintahkan mereka-mereka ini? Siapa? Siapa? Dalangnya itu siapa, siapa? gitu. Dan dalangnya ini harus ditangkap. Karena kita pengen tahu motifnya apa, tujuannya apa. Ya, gue apresiasi juga setinggi-tingginya buat TNI Polri yang sudah menangkap mereka. Tapi tolong kasus ini benar-benar diusut, dibuka secara transparan, biar kita tahu siapa dalangnya. Seperti itulah ya komentar dari para netizen yang prihatin atas kejadian di negeri ini. Aparat yang harusnya melindungi warganya, warga masyarakat, ini malah menzolimi warganya sendiri, menzolimi rakyatnya sendiri. Dan di tengah ramainya pemberitaan bahwasanya penyiraman air keras terhadap aktivis itu adalah anggota TNI, di sini Menhan Republik Indonesia kembali menegaskan bahwa TNI adalah untuk membela negara dan membela rakyat. Kita simak pernyataan beliau. Menhan, TNI bukan prajurit bayaran, digaji rakyat untuk berbakti. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia atau disingkat TNI bukan merupakan prajurit bayaran, melainkan prajurit profesional yang mengabdi kepada negara dan rakyat. Ingat yang saya sampaikan ya,
Prajurit TNI adalah prajurit yang terpanggil dari jiwa dan raganya. Kamu bukan prajurit bayaran. Sekali lagi, kamu bukan prajurit bayaran. Kamu, wahai TNI, kalian bukan prajurit bayaran. Kamu adalah prajurit profesional. Kamu dipanggil bukan karena untuk digaji, tapi kamu dipanggil untuk membaktikan dirimu kepada negara dan bangsa. Kata Syafri, Dion TP 845 Ksatria Satam, Simpang Ranggiang, Belitung Timur, Selasa 17.03.2026. Ia mengingatkan bahwa banyak perwira telah memberi teladan dalam pengabdian kepada TNI. Prajurit diminta tidak ragu dalam menjalankan tugas, serta menjadikannya sebagai bentuk pengabdian terbaik. Syafri juga berpesan agar prajurit selalu menjaga hubungan dengan masyarakat. Itulah pernyataan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia untuk TNI, entah itu Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara. Mudah-mudahan seluruh tentara nasional Indonesia ini mau berbakti, ya, ikhlas berbakti, artinya mengabdi kepada bangsa dan melindungi warga negaranya, bukan malah menyerang aktivis. Ya, Baraya, itu saja tayangan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keempat yang diduga pelaku ini semuanya anggota dari Denma Bais TNI. Ya, jadi kalau di Denma itu kan ada beberapa macam matra, ya. Jadi bisa sampaikan matranya adalah dari AL dan AU. Ya, jadi inisialnya NDP, pangkatnya kapten. Kemudian inisial SL, pangkatnya letu. Kemudian inisial PHW, pangkatnya letu. Kemudian yang terakhir inisial ES, pangkatnya Serda. Benar, ya. Oke, itu yang untuk inisial. Kemudian untuk waktu penyidikan, ya, tentunya kita akan bekerja semaksimal mungkin, ya, dengan harapan bahwa proses penyidikan ini dapat kita lakukan secepatnya, secara profesional,